Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada ibadah Minggu Quasimodo-Geniti hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayat 37 demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih ingat satu ungkapan yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya adalah ada kehidupan yang saling menolong, ada kehidupan yang saling membantu, dan ada kehidupan yang saling peduli antara yang satu dengan yang lain. Bukan kehidupan yang cuek, yang tidak memperdulikan sesama kita yang ada di sekitar kita atau yang ada dengan kita. Jangan pula istilah ini menjadi dibalikkan, menjadi ringan sama dijinjing, kalau berat tanggung sendiri. Ini adalah perilaku atau kehidupan yang tidak baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bahkan dalam kehidupan bergereja. Orang ada ketika kita mengalami masa sukacita, tetapi dia tidak ada ketika kita menghadapi banyak pergumulan, persoalan dalam kehidupan kita. Ini bukan orang-orang yang benar-benar memahami apa arti dari kesatuan dan apa makna dari kebersamaan, kepedulian, dan hidup saling peduli dan saling menolong dalam kehidupan ini. Demikian dalam firman Tuhan kita pada hari ini menjelaskan sebelum Yesus Kristus itu akan mencurahkan rohnya, yaitu roh yang kudus setelah kebangkitannya, maka firman pada hari ini diberikan bagi kita menjadi gambaran bagaimana jemaat mula-mula jemaat yang pertama itu digambarkan memiliki keteguhan iman dan memiliki kesatuan dan memiliki hidup yang saling tolong menolong dan saling peduli antara yang satu dengan yang lain. Di tengah-tengah banyaknya tantangan kehidupan yang mereka hadapi, di tengah-tengah banyaknya penganiayaan kepada orang-orang Kristen dan orang-orang yang percaya ketika itu, tetapi mereka masih mampu hidup saling menolong. Seandainya kita di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, mampukah kita menolong dan membantu sesama kita, bahkan hidup kita di tengah-tengah penganiayaan? Tetapi firman ini menunjukkan kepada kita betapa mereka hidup saling menolong dan peduli, walaupun sebenarnya kondisi mereka saat itu sedang banyak penganiayaan karena kepercayaan mereka kepada Kristus. Karena Bapak Ibu, kalau ada orang yang percaya tetapi tidak peduli terhadap yang lain, ini bukan kepercayaan yang sejati. Ini bukan kepercayaan yang benar. Maka kita, bagaimanapun kondisi kita, baik miskin atau kaya, dalam kehidupan kita, kita harus mampu saling menolong. Kalau aku tidak mampu memberi materi, paling tidak aku mampu memberi tenagaku. Kalau aku tidak mampu memberi dalam ukuran-ukuran lebih banyak, aku mampu memberi dari apa yang aku punya. Maka kedua tipe ini atau kondisi ini, baik yang kaya maupun miskin, harus memahami hidup yang saling menolong. Orang kaya tidak hanya memperdulikan dirinya sendiri, tidak hanya mencari keuntungannya sendiri, menimbun hartanya sendiri, mencari kesenangannya sendiri. Dan orang miskin juga tidak merasa kalau dia itu adalah orang yang masih terus harus butuh disokong, butuh menerima bantuan.
Tapi keduanya saling memahami bahwa mereka adalah orang-orang yang saling harus peduli dan saling harus menolong. Itulah kehidupan yang ditunjukkan oleh firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Bukan hidup yang tidak peduli antara yang satu dengan yang lain. Kalau aku punya banyak, pekerjaanku, keluargaku diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau aku menjadi berkat bagi banyak orang, bukan untuk diriku sendiri. Apa yang kuterima bukan melulu untuk kunikmati sendiri, tapi apa yang kuterima juga menjadi di dalamnya ada milik orang lain yang harus kuberikan bagi orang lain, supaya dia juga dapat melanjutkan dan menikmati kehidupannya. Jadi yang kita lihat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 3, ayat yang kita baca hari ini yang 32 sampai ke 37 adalah mereka menyadari bahwa kehidupan mereka adalah kehidupan yang saling peduli. Di ayat 32 dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Berarti ada perasaan yang saling memiliki. Ada komunitas yang saling peduli, persekutuan yang saling peduli. Milikku adalah milikmu, hartamu adalah hartaku, hartaku adalah hartamu. Tidak seperti kehidupan sekarang, ya hartaku hartaku, hartamu hartamu. Mana bisa digabung menjadi hartaku menjadi hartamu? Gak ada itu. Tetapi apa yang menjadi milik mereka, mereka yakini itu adalah milik Tuhan, titipan Tuhan, yang seharusnya juga harus dibagi, dan orang lain dapat menikmati apa yang kupunya, yang kuterima dari Tuhan, yang harus mampu dinikmati oleh orang lain, bukan hanya untuk diriku sendiri. Maka ada kerinduan dalam hidup mereka, apa yang kupunya adalah menjadi milik orang lain, dan aku harus menjadi berkat bagi orang lain. Itulah kerinduan mereka, menjadi berkat bagi orang lain. Mengajarkan mereka, kalaupun mereka menjual dari harta milik mereka, lihat, hasil dari penjualan harta milik itu, baik tanah atau rumah itu, mereka pakai untuk keperluan hidup bersama. Untuk apa? Itu sebabnya dikatakan mereka sehati sepikir, one heart and one soul. Sehati sepikir. Tidak ada mereka menganggap bahwa hartaku itu hanya milikku sendiri, tapi juga adalah milik orang lain. Dengan demikian, maka dengan kuasa yang besar, rasul-rasul itu dapat memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus, dan mereka hidup dalam kasih dan karunia yang melimpah-limpah, dan mereka disukai oleh orang-orang yang mendengarkan berita tentang Kristus yang mereka ajarkan itu. Maka disinilah kita lihat pertumbuhan iman, pertumbuhan kepercayaan. Ya, milikku menjadi milik orang lain. Ada kekuatan bagi rasul-rasul itu. Karena apa? Karena ucapan mereka sesuai dengan perbuatan mereka, atau perbuatan mereka sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Bukan bertolak belakang, bukan praktek lain di bibir lain di hati, bukan. Tapi seturut kata-kata dengan perbuatan, bukan yang bertolak belakang. Kalaupun mereka ada dari mereka punya rumah dan punya tanah, punya harta, mereka jual dan mereka letakkan itu di depan kaki para rasul-rasul untuk dibagi-bagikan kepada orang sesuai dengan keperluannya. Jadi mereka letakkan itu kepada rasul-rasul. Mereka yakin rasul-rasul akan membagikannya sesuai dengan yang seharusnya dan sebenarnya. Dari sini kita lihat Bapak Ibu, maka ada hidup yang saling percaya dalam kehidupan mereka. Bukan hidup yang saling mencurigai. Kemanakah uang itu dibuat? Kenapa tidak ada transparansi? Tidak. Tapi mereka yakin kalau seandainya para rasul melakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka para rasul itu sendiri yang bertanggung jawab kepada Tuhan, pemilik gereja itu, tentang itu. Maka yang perlu di sini adalah para rasul itu juga melakukannya dengan baik dan membagi-bagikan apa yang mereka telah terima itu kepada jemaat dan untuk keperluan-keperluan pelayanan diakoni.
kepada jemaat-jemaat yang berkekurangan, yang tidak memiliki apa-apa. Maka satu contoh dalam firman ini pada ayat 36 dan 37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, yang disebut anak penghiburan seorang Lewi di Siprus. Dia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kalau dalam bahasa Batak lebih jelas bahwa ini adalah tanah pusaka atau tanah warisannya. Bahkan dia jual dan hasil penjualan itu untuk dibagi-bagikan bagi orang yang berkekurangan. Betapa mulianya hatinya Bapak Ibu. Tanah pusaka yang merupakan adalah tanah yang bagi kita orang Batak ini menjadi tanah bagian identitas kita. Kalau ini dijual sama dengan menjual identitas kita. Maka tanah warisan, tanah pusaka itu selalu dipertahankan walaupun orang-orangnya, anak-anaknya sudah merantau. Maka tanah warisan ini, tanah pusaka ini tetap ada di kampung. Suatu saat kelak akan pulang, ini akan bisa kembali dilihat dan ada alasan untuk pulang kampung karena tanah pusaka dan tanah warisan masih di situ. Tapi Barnabas menjualnya untuk keperluan dipakai oleh jemaat itu untuk pelayanan diakoni. Diletakkan di kaki para rasul-rasul. Bapak Ibu, tidak seperti apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira pada pasal yang berikut, pada pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ananias dan Safira, pasangan suami istri yang menjual sebidang tanah. Dengan hasil penjualan itu sebagian mereka bawa dan diletakkan kepada kaki rasul-rasul, dan sebagian lagi mereka simpan untuk diri mereka sendiri. Maka Petrus berkata, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, hai engkau Ananias, dan engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Dan apa yang terjadi? Dengan tiba-tiba Ananias itu meninggal di tempat. Begitu juga dengan Safira, setelah melihat semuanya itu juga mengalami hal yang serupa. Ini karena apa? Mereka membohongi dan mendustai Roh Kudus. Mereka menjual sebidang tanah untuk dipersembahkan kepada orang-orang miskin, orang-orang untuk kebutuhan pelayanan. Tetapi mereka mendustai dari hasil penjualan itu, dan sebagian dari hasil itu mereka simpan dan mereka buat untuk miliknya sendiri. Bapak Ibu, memang benar bahwa setiap kita melihat uang, ya, orang akan merah matanya melihat uang. Apalagi uangnya banyak begitu. Kadang apa yang sudah dipikirkan, yang sudah dinazarkan, kadang bisa berubah karena melihat uang ini. Maka hati-hati dengan uang. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi cinta akan uang, bukan uangnya yang salah, tapi hati manusia yang mencintai uang itulah yang menjadi salah. Jadi jika kita membaca nas firman Tuhan hari ini, seolah-olah bertolak belakang dalam hati kita dan batin kita. Bodoh kali, masa sampai menjual tanah rumah kita untuk keperluan pelayanan gereja? Tapi ingat, konteks dalam firman ini berbeda dengan apa yang sedang kita hadapi saat ini. Karena kita tahu kalau konteks dalam firman ini mereka menjual dari harta mereka adalah untuk keperluan orang banyak, supaya mereka mampu saling membantu, saling menolong. Karena ketika itu orang-orang percaya itu dianiaya. Siapa yang menyatakan imannya kepada Kristus akan diusir dari rumahnya, akan diusir dari kampungnya, tanahnya diambil dan dibawa. Maka mereka menjadi miskin dan tidak punya apa-apa lagi. Kepada orang yang seperti inilah hasil dari penjualan tanah itu dan harta milik mereka itu dipakai agar mereka tetap dapat melanjutkan hidupnya dan mereka tetap percaya kepada Kristus yang sudah mereka percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka itu. Lalu bagaimanakah kesatuan umat Kristus, orang Kristen percaya saat ini di kehidupan sekarang ini dengan dibandingkan dengan yang terjadi dalam firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 4 ini? Maka Bapak Ibu, untuk membangun persekutuan yang saling mengasihi menurut firman Kisah 4 ini, yang pertama adalah milikilah
hati atau kita memiliki kumpulan yang sehati dan sepikir, sehati dan sejiwa. Kenapa? Agar kita dapat menolong yang satu dengan yang lain. Agar kita memiliki kekuatan di tengah-tengah gerejanya itu untuk menolong antara yang satu dengan yang lain. Jadi kehidupan bergereja kita akan semakin berkobar-kobar dan menyala dan menggalakkan setiap kehidupan yang saling menolong antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Bukan hidup lagi menjadi jemaat yang saling membiarkan, tak peduli antara yang satu dengan yang lain. Itu deritamu, itu derita lu. Mau apa? Aku punya harta ya karena aku cari sendiri. Aku punya harta karena aku berlelah dan bersusah payah untuk mencari sendiri. Aku punya uang dan punya harta karena hasil keringatku sendiri. Ya maka carilah punyamu, kerjalah kau supaya punya dapat uang. Bapak Ibu, kita katakan tidak semua orang berpotensi untuk kaya. Firman Tuhan katakan selama dunia ini ada, orang miskin dan orang kaya itu akan tetap ada. Maka kalau ada di sekitar kita tidak mampu, maka kita harus bangkit menolong, menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kita. Maka jemaat yang pertama itu mereka yakin, paham benar dengan dogma ajaran, doktrin yang benar. Mereka baik melakukan pekerjaan pelayanan bagi Tuhan. Mereka taat memberitakan Injil. Mereka melakukan berdoa, bernyanyi dan bersekutu bersama-sama. Tetapi kalau mereka tidak memiliki kepedulian yang satu dengan yang lain, itu bukan cara membangun persekutuan yang saling mengasihi. Maka bagi kita, kalaupun kita melakukan, mendengar firman Tuhan, berdoa dan melakukan banyak hal, peduli dengan dogma ajaran kita benar dan tepat begitu. Tapi kalau kita tidak peduli dengan sesama kita, ini bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Maka kenapa rasul-rasul itu menjadi semangat melakukan tugas pemberitaan Injil itu? Karena mereka, dan disukai oleh banyak orang, karena mereka ucapannya, perkataannya seturut dengan perbuatannya. Maka janganlah mulut kita membicarakan untuk membangkitkan orang lain, tetapi hati kita merusak orang lain. Jangan sampai seperti itu. Hata makihei alai roha makilhili, jangan. Yang kedua, Bapak Ibu, ada hati yang saling percaya. Ini yang perlu untuk membangun satu persekutuan, maka milikilah hati yang saling percaya. Hidup yang saling percaya inilah yang sudah banyak luntur dalam kehidupan zaman ini. Ya, mereka menyampaikan harta hasil penjualan tanah itu kepada para rasul untuk dibagikan bagi orang-orang yang memerlukan. Berarti ada hidup yang saling percaya. Jemaat percaya kepada rasulnya, rasul percaya kepada jemaatnya. Jadi jangan seperti ada Mosi tidak percaya di kehidupan berjemaat sekarang ini. Dan bahkan ada ungkapan-ungkapan yang sangat paling menyakitkan begitu. Ya iyalah, para pelayan gereja itu memakan uang gereja dengan enteng begitu. Ya kalau ada orang, kalau memang ada, dia akan berhadapan dengan Tuhan kelak dengan apa yang dia lakukan itu. Tapi jangan dengan gampang, ada bukti enggak gitu. Apalagi orang-orang yang jarang bergereja, kadang dengan gampang mengatakan dia langi dohe pengi begitu. Bapak Ibu hati-hati. Ya, apalagi jemaat yang jarang bergereja gitu, dengan gampang aja sudah jarang bergereja, ngomongnya juga lebih banyak omongnya daripada perbuatannya. Walaupun memang Bapak Ibu dalam kehidupan bergereja ini, kalaupun memang ada, tapi saya belum pernah ini ya, yang memakai gereja itu menjadi lahan untuk memperkaya diri sendiri. Dia koruptor yang menyamar seperti rohaniawan. Ya dia akan menerima seturut dengan apa yang dia perbuat. Seperti pengalaman kepada Ananias dan Sapira. Maka hati-hatilah. Yang ketiga, mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Maka sebagai orang Kristen, marilah kita mempersembahkan yang terbaik yang kita punya di hadapan Tuhan. Apa yang kita punya, kepedulian kita kepada orang lain, jangan sampai peduli hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga pedulilah kepada orang yang di sekitar kita. Pertolongan, bantuan dari Barnabas dalam firman ini, dia menjual tanahnya dan harta pusaka miliknya, semua diserahkan kepada Tuhan untuk pekerjaan pelayanan kerajaan Tuhan, karena dia sadar benar bahwa orang lain lebih penting dari dirinya sendiri. Kesadaran seperti inilah
yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang lain lebih penting dari diri sendiri, bahkan sampai mengorbankan dirinya hanya untuk keperluan orang lain, hanya untuk nyawa orang lain. Dan itu sudah terbukti dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri. Mampukah kita melakukan hal seperti itu? Sebab dikatakan adalah pengorbanan tertinggi seorang sahabat adalah jika dia mampu sampai mempersembahkan nyawanya bagi orang lain. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ketika berbicara tentang gereja, menolong gereja, apakah kita menyatakan kita adalah bagian orang yang berkekurangan? Atau kita mampu membuka diri kita untuk menolong gereja, jemaat yang membutuhkan? Jangan ketika berbicara gereja untuk menolong orang lain lalu kita bilang kita juga adalah bagian yang perlu ditolong. Jangan. Kalau seperti itu akan sedikit orang-orang yang mampu kita tolong jika orang-orang yang punya itu merasa dirinya miskin dan tidak punya apa-apa. Karena itu hiduplah saling mengasihi, hiduplah saling peduli dengan orang lain. Dengan demikian kita dapat memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah engkau menanggung bebanmu, demikianlah engkau memenuhi hukum Kristus. Tolong yang satu dengan yang lain karena mereka adalah juga bagian atau milik Kristus. Begitulah kita bergantung pada Kristus yang kita percaya itu, menyerahkan hidup kita seperti bayi yang baru lahir yang selalu berserah kepada orang tuanya. Demikian kita orang yang percaya, ketika kita menolong sesama kita, ingat, ketika kita bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan akan melipat gandakan dari apa yang kita berikan bagi orang lain untuk kita terima kembali menjadi berkat-berkat dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami untuk membangun persekutuan yang saling mengasihi. Tolonglah kami orang-orang yang lemah ini agar kami dapat membangun persekutuan yang saling menolong, saling menerima, saling membantu, saling peduli antara yang satu dengan yang lain. Ajari kami untuk tidak hanya memperdulikan diri kami sendiri, tetapi juga sampai kepada titik untuk peduli kepada orang lain. Demikianlah kami untuk memenuhi hukum yang Kau berikan kepada kami, agar kami dapat saling menolong dalam saling menanggung ketika teman kami, saudara kami mengalami pergumulan atau apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka, maka kami hadir sebagai berkat bagi mereka, sebagai orang yang mampu peduli dengan mereka, menolong mereka dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kuatkan dan teguhkan hati kami melakukannya, agar kami tidak menjadi lemah. Berkati semua jemaat-Mu yang beribadah di rumah dan di gereja, lindungi kami agar tetap menyerahkan hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpuji nama-Mu, ampunkan dosa dan pelanggaran kami, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.